nilai-nilai kita di ajaran Islam kita itu tidak ada. Karena kita punya ajaran yang namanya ibadah, kita punya ajaran yang namanya muamalah duniawiyah, kita juga punya nilai-nilai ajaran memuliakan orang tua. Bagi anak-anak kita yang soleh dan solihah, itu sambungannya terhadap orang tua tidak hanya ketika hidup, ketika sudah wafat pun kemudian masih ada sambungannya. Artinya jangankan ayah ibu kita yang masih sugeng, wong ayah bunda kita yang sudah di alam kubur saja, anak yang soleh itu masih nyambung. Maka ini mudah-mudahan menjadi penawar dari kekhawatiran yang tadi ada artikel berbunyi meninggal dalam kesendirian. Memang sudah pernah ada kejadian ya Ustadz juga tokoh, tapi ya wajar karena memang anaknya hanya satu, anaknya kerja di Jakarta, bapak pun sepuh, riyen tangi dalam wonten Unggul Harjo, didiagnosa bapak sedo lagi duduk di kursi mungkin sudah 1-2 hari yang lalu. Ya kita tidak tahu ya mungkin juga boleh jadi meninggalnya juga husnul khotimah, mungkin dalam keadaan baik, keadaan dzikir dan sebagainya, karena beliau sangat tawadu, beliau juga kemudian beliau suka baca, beliau kemudian juga sering ngisi kemana-mana. Saya jadi kemudian teringat, oke, tidak apa-apa, walaupun tidak dalam tanda kutip keconangan ya ketika sedo, tapi insya Allah Bapak husnul khotimah. Seperti juga ketika tiba-tiba ternyata tongkatnya keropos, ternyata jatuh sinten? Iya, Nabi Sulaiman gitu. Itu saja nggak keconangan gitu. Artinya Nabi saja kemudian ada seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa merasakan betul hal seperti ini, kita antisipasi. Maka mendidik anak untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Yang kedua kemudian hormat kepada orang tua itu betul-betul ditanamkan. Sampai kemudian usia anak ini usia dewasa, bahkan kemudian usia lanjut seperti saat-saat sekarang kita ini di era usia 60-an ke atas pun masih bisa menempatkan diri kita sebagai anak yang soleh. Bapak Ibu, di usia kita seberapapun usia kita sekarang ini, kita tetap masih statusnya sebagai anak dari ayah bunda kita. Walaupun ayah bunda kita sampun sedo. Artinya walaupun usia kita 70 tahun, toh kita masih punya ayah bunda yang sudah ada di alam kubur. Kita tetap punya kewajiban, sambungannya adalah dengan doa yang baik. Nah Bapak Ibu, kita beruntung sekali, insya Allah kita tidak ada yang kesepian. Gimana mau hidup sepi? Wong tiap Rabu pon Rabu pagi wonten pengaosan. Gimana mau sepi? Wong tiap Sabtu pagi wonten pengajian, gitu. Gimana mau sepi? Wong kita kemudian tiap waktu di satu harinya kita mesti ketemu dengan teman-teman jamaah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah ini yang menjadi penyeimbang kita. Bagaimana kita mau sepi, bagaimana kita mau tidak hidup bergairah dalam hidup kita walaupun usia sudah lanjut. Besok kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani, itu sudah ada di pikiran kita, sudah ada di hati kita. Ya Allah, alhamdulillah, doa yang dulu kita pernah panjatkan, ya Allah mudah-mudahan kita dijumpakan kembali dengan Ramadan. Nah ini keunggulan dan kelebihan umat Islam. Kalau mereka tadi katanya dipelun,
kesendirian yang sangat, ya mereka nggak pernah tahu yang namanya ibadah. Mereka tidak ada pelampiasan untuk bermunajat kepada Allah. Mereka taunya materi, dan materi, taunya anak dan keturunan. Ketika anak dan keturunan tidak nyambung, ya sudah selesai, putus. Tapi kalau kemudian kita yang punya nilai-nilai ajaran, mungkin betul anak kita karena punya kehidupan masing-masing, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, bahkan ada yang di luar negeri, betul tidak menghadapi dan tidak menemani kita, tapi kita Bapak Ibu, kita tetap menjadi manusia yang tidak kesepian. Karena setiap 5 waktu kita datang ke masjid untuk bisa berjumpa dengan Allah, tapi juga bisa berteman dengan jamaah yang lainnya. Di pengajian alhamdulillah juga kita ketemu. Maka Bapak Ibu ketika berangkat ngaji itu ati sing jembang gitu. Walaupun berat rasanya untuk berangkat ngaji, maka menyang brosot tuku tepung kanji, senajan abot yo tetep ngaji. Alhamdulillah ya. Tepung kanji diwadahi gelas, nek mangkat ngaji ati sing ikhlas boten ikhlas ya. Itu yang bisa menyehatkan kita. Wis berangkatnya walaupun abot tapi tetap ikhlas dijaga, maka sampai di sini juga alhamdulillah ikhlas. Iya, berangkat ngaji kalau disindir oleh Ustadz dari Pantura itu memang berangkat ngaji golek ilmu ora kaya golek berkat. Nek golek berkat hujan terus tetap gitu. Golek ilmu ora kaya nonton wayang golek. Nek nonton wayang golek nganti jam 3 esi tetep kuat. Tapi nek ngaji 10 menit pertama tesih kiat, 10 menit yang kedua pun radi liar-liar gitu, 10 menit yang ketiga pun radi liar, 10 menit yang terakhir pun anglep gitu. Itu kalau orang yang di sana gitu. Tapi kalau kita kan tidak, karena tadi berangkat dari rumah itu ikhlas, tujuannya untuk bisa menempuh perjalanan mudah menuju surga, dapat ketenangan batin, maka alhamdulillah tengreke nggih semangat nggih, semangat. Ya, syaratnya betul-betul memang ikhlas, sabar dan syukur. Aku ikhlas, aku sabar, bahagia. Oh, ada bukunya ya. Ini mungkin bukan mantan guru mestinya. Kalau yang mantan guru biasanya langsung, nah gitu. Aku ikhlas, aku sabar, bahagia. Aku ikhlas, aku syukur, bahagia. Aku ikhlas, aku sabar, aku ikhlas, aku syukur, aku ikhlas, bahagia ya. Ini sengaja biar bahagia semuanya. Tapi Bapak Ibu ketika aku ikhlas, kita putar lagi ya, biar bahagianya tambah bahagia, kedah sabar. Aku ikhlas, aku sabar, aku syukur, bahagia. Betul nggih? Yuk kita ulangi. Aku ikhlas, aku sabar, bahagia. Aku ikhlas, aku syukur, bahagia. Aku ikhlas, aku sabar, aku ikhlas, aku syukur, aku ikhlas, bahagia. Sabar. Diputar melek kan tadi saya sampaikan biar bahagianya tambah, kedah sabar gitu. Aku ikhlas, aku sabar, aku syukur, bahagia. Sekali lagi. Aku ikhlas, aku sabar, bahagia. Aku ikhlas, aku syukur, bahagia. Aku ikhlas, aku sabar, aku ikhlas, aku
aku syukur, aku ikhlas, aku sabar, aku syukur, bahagia, alhamdulillah. Lulus Bapak Ibu. Karena lulus boleh ulang ya. Bapak Ibu, ini harus bahagia. Nah, ternyata syarat yang pertama untuk memasuki bulan suci Ramadan itu harus ikhlas dan bahagia. Maka kemudian marhaban ya Ramadan atau istilahnya tarhib Ramadan itu adalah menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Maka sering tulisannya pengajian tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu berbeda dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kalau ahlan wa sahlan menurut guru-guru ngaji termasuk Prof Yud itu menunjukkan bahwa itu menyambut kedatangan seseorang. Ya biasa begitu ya. Tapi kalau kemudian marhaban ya Ramadan itu menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kenapa harus gembira? Karena kita akan memasuki menghadapi bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka bunyinya bahasa kita menyambut Ramadan itu marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba. Iya, sambutannya dengan marhaban ya Ramadan, tapi bukan tiba-tiba Ramadan. Itu orang yang kaget kok sebulan ini Ramadan. Maka supaya tidak kaget kita harus persiapan betul. Karena lagunya bukan tiba-tiba Ramadan, tetap Ramadan tiba gitu ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita rindu betul dengan Ramadan. Untuk bisa kita sampai di Ramadan kita siapkan betul. Maka Bapak Ibu, sekarang kemarin kita masuk bulan Rajab dengan berbagai makna di dalam bulan Rajab. Ada Isra Mi'raj gitu ya. Kemudian kita sekarang masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk Ramadan besok sukses. Nah, apa yang kemudian kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama kita tingkatkan, semangatkan amal ibadah kita. Amal ibadah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Sya'ban itu yang kita amalkan. Beberapa hadis Rasulullah itu menyebutkan dari Aisyah itu menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam full puasa di bulan yang full puasa itu adalah bulan Ramadan, dan yang paling banyak melakukan ibadah siam yaitu di bulan Sya'ban. Ternyata kenapa Kanjeng Nabi itu mengamalkan banyaknya puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban? Karena ternyata di bulan Sya'ban ini hadis yang lain juga menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang beribadah. Amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang ada di bulan Sya'ban kita amalkan, Allah naikkan derajatnya. Nah, maka ketika kemudian Kanjeng Nabi ditanya kenapa begitu semangat untuk siam, itu ternyata ya supaya ketika Allah angkat derajat amal-amal soleh manusia, saya sedang berpuasa. Bapak Ibu, minimal kita gerakan puasa Senin, Kamis. Yang kedua, kita coba ikut puasa yang namanya puasa Ayyamul Bid. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa puasa Daud, bagus sekali.
Nah ini minimal itu yang kita amalkan, yang kita jalankan. Tapi di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu juga kita hindari amalan-amalan yang tidak dituntunkan. Apa amalan yang tidak dituntunkan? Yang pertama, amalan yang tidak ada tuntunannya tapi dikerjakan oleh manusia, terutama manusia Indonesia atau umat Islam Indonesia. Ada istilah padusan, ada istilah nyadran. Bapak Ibu, padusan, adus, mandi itu boleh, tapi tidak perlu diritualkan gitu ya. Jadi mandi itu boleh, adus menika nggih sae, ya memang perintahnya untuk kita mandi, tapi tidak usah diritualkan. Gendeng kemudian ini Sya'ban kemudian diacarakan malah pakai kembang dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Sadran kalau amaliyahnya itu boleh, yaitu ziarah di dalam ajaran Islam itu boleh ya, kita berziarah ke makam nenek moyang kita atau mungkin ayah bunda kita, keluarga kita, itu boleh, tapi jangan dikhususkan. Karena ini bulan Sya'ban, maka kemudian ayo bareng-bareng sama-sama kemudian pada ziarah sadranan. Nah ini yang kemudian mengkhususkan, meritualkan, itu yang tidak boleh. Karena tidak ada tuntunannya. Tarjih juga kemudian memberikan arahan seperti itu. Amalan-amalan di bulan Sya'ban itu dikerjakan boleh asal ada tuntunannya. Maka tuntunan yang tadi, perbanyak amal soleh, amal ibadah, terutama yang dicontohkan itu adalah siam. Kemudian yang tidak boleh lagi juga, hadisnya dari kajian tarjih itu hadisnya dhaif, itu terkait dengan nisfu Sya'ban, yang katanya malam itu kemudian nanti ada sholatnya, kemudian di hari itu juga kemudian siang. Hari itu kalau nisfu Sya'ban mau siang boleh, tapi niatnya bukan karena nisfu Sya'ban, karena ayamul bid tadi. Okay? Jadi ini yang kita jadikan dasar. Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, memang kemudian ada tuntunannya. Nah ini menjadi persiapan untuk kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan dengan hati yang gembira, dengan semangat kesehatan kita, mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, masuk bulan Ramadan itu harus ada tujuannya, harus tahu, istilah kerennya itu tahu visi dan misinya. Apa toh visi kita untuk masuk Ramadan, tujuannya apa toh? Tujuannya harus kita cantolkan dulu. Oh ternyata kita mau Ramadan itu karena kita supaya jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa yang punya kualitas keimanan haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang bertakwa itu orang yang punya kualitas iman yang haqqo. Mereka orang yang dinaikkan derajatnya, diampuni dosanya, bahkan kemudian dilimpahkan rahmatnya Allah. Siapa mereka? Maka di Al-An'am ayat 23, maka itu ciri-cirinya. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Imannya tebal karena melihat kebesaran Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, imannya semakin tebal, semakin kuat. Kepada Allah dia bertawakal, selalu bersandar kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya iman.
itu yang nanti akan dapat hadiah derajat yang tinggi, ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya amaliyah di lapangan, alladzina yu'minun yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia itu menjalankan sholat dan juga menebarkan kebaikan lewat zakat, infak dan sedekah. Nah, Bapak Ibu, ini kemudian bisa menjadi contoh. Artinya ketika Ramadan akan kita masuki, kita harus tahu betul apa tujuannya. Supaya apa? Ada rancangannya. Sebagaimana ketika kita berangkat ke Madinah, berangkat ke Mekah, mau umroh, mau haji, kita harus tahu apa tujuan kita di sana. Untuk mengetahui dan kemudian untuk mendalami betul, kita kemudian juga harus tahu ilmunya. Maka kita tahu ilmunya umroh, kita tahu ilmunya haji, kita tahu ilmunya Mekah, Madinah seperti apa. Sampai di sana di Masjidil Haram misalnya, kita tahu oh ini yang namanya multazam. Apa multazam itu? Kenapa orang kemudian berebut di situ? Oh ini namanya Hajar Aswad. Kenapa orang berebut di situ? Karena tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, mau betul kayak malah rebutan, singkir-singkiran gitu. Kan seperti itu. Pergi ke Madinah, sholat di masjidnya Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi, kok yunda rebutan di karpet yang hijau, di tempat yang kemudian tersendiri seperti itu, atau karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, dia kemudian akan betul-betul ikut berebut untuk ibadah, untuk berdoa di situ yang namanya Raudhah, gitu toh. Raudhatul Jannah itu adalah tempat Kanjeng Nabi ketika kemudian bermunajat, selalu senangnya di sini. Nah, ini ilmunya. Maka ketika Ramadan kita tahu ilmunya, insya Allah, ya. Maka ilmu Ramadan kita nanti dalam kajian-kajian dan pengajian yang lain kita akan dalami untuk ilmunya Ramadan seperti apa supaya kita bisa menjalankan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini karena pengajian pembuka, jadi mungkin dari internal gitu. Maka insya Allah besok teman-teman akan menyiapkan ya para pemateri yang handal. Baik Bapak Ibu, tasih semangat ya, kita siap-siap mau dipimpin doa oleh Ustadz Foto. Kita insya Allah tetap semangat dalam melaksanakan amal ibadah dan amal soleh. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek matur nuwun Ustaz Cahyono ingkang sampun paring pekaosan wonten ing jalan menika mengawali tahun 2026. Mugi-mugi manfaat. Sementing niku senang, gembira, semangat ngaji dan juga senang, gembira, semangat di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sing penting niku disiapke atine, sing penting kuwi ilmune. Nggih, ampun ngantos mengke mlebet sasi Ramadan iku biasa-biasa. Niku luar biasa. Jadi disiapke. Kaya ana sing sampun tindak umroh, tindak haji juga badhe tindak menunaikan mesti nyiapke sik. Ora tekan kono dimengke lan tindak ibadah. Salate 1000 kali bahkan 100.000 kali pahalanya. Jadi ben iso jamaah terus. Ora salat nang hotel, ya malah dijamaah di kosor. Wah, harus ngatur turu Senin tekan niku boten ning semangat bicarane dan memanfaatkan waktu. Nah, sesuk sasi Ramadan ini mugi kita sedaya benar-benar sehat walafiat. Sing disuwun niku Bapak Ibu nggih sehat. Terus niku mau sing pun dipun Ustaz Cahyono, insyaallah jamaah pengajian Rebo niku insyaallah ngamalke amalan ingkang dipun tuturaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padusan yang atus niku boten sak bulan Syaban nggih dina padusan. Gitu.
Ziarah niku nggih menawi bulan Syaban kita mulai suro safar mulut badhe mulut tekan besar niku nggih setiap saat boleh untuk ziarah. Intine napa ndonga. Terus amal-amal sanesipun jadi menika utama wonten sasi Ramadan niku nggih dimengke saniki kedah dipun latih. Mohon diaturaken nek awak dhewe niku di luar bulan Syaban niku posone Senin Kamis, poso Ayamul Bid niku kala-kala jarang-jarang mulai saniki. Jadi mempengke ya Senin Kamis poso engko pertengahan bulan ya poso. Nek sing kuat lho kok iki poso Rebo bulan Syaban. Lho dina hati kok poso bulan Syaban ngono. Dadi bulan sing Nabi niku nyaris poso terus niku bulan Syaban. Dadi meh ning mboten penuh lho nggih. Meh penuh niku bulan Syaban. Artine kudu ngerep-ngerepe le tindake poso. Niku bulan Syaban. Moga dipun manfaatkan menika sampun mlebet hari yang kedua. Itu bulan Syaban. Nah, moga dipun siapaken. Lajeng menika pengumuman. Pengumuman pertama insyaallah Bapak Ibu menika benjang tanggal 4 Februari Mas Rebo Pahing menika badhe ngawontenaken istilahipun rihlah wisata religi bagi jamaah Husnul Khotimah. Tempatipun nggih mengke ngaji teng Taman Makam Husnul Khotimah. Masih mungkin pengajian numpak bis bareng-bareng lewati jembatan sing anyar niku. Jembatan jenenge jembatan Pandan Simo, jembatan Kabanaran nggih sing enggal niku jembatan Kabanaran menghubungkan Bantul dan Kulon Progo. Nah, terus mungkin lewati niku, lewati pantai-pantai mungkin terus terakhir wonten Pantai Cemoro Sewu. Nah, mungkin niku adewe kurang ngaji ning wonten talkshow dadi ada tambahan ilmu tentang kesehatan bagi usia-usia senior kados kula panjenengan saya. Mun nggih pun senior gitu, pun saged munggah niku senior. Dadi mengke wonten penjelasan iku Mas mengke ada bebas untuk jalan-jalan menikmati alam dan itu sampai nanti insyaallah menjelang Dhuhr sudah selesai. Nah mengke terus kundur sarang-sarang wonten PKO KPU. Nah sementara ini bagi Bapak Ibu memang jumlahnya itu dibatasi. Oke panitia sanggup banget. Nah niku sementara ini dibatasi pesertanya itu 250-an saja. Nah mungkin untuk perkembangan. Nah iurannya ada kontribusinya itu sebesar Rp50.000. Saya tahu mungkin sakit mulai daftar menawi kerso, nah sudah bisa mulai. Pendaftaran ditutup tanggal 29. Seminggu saat dari pelaksanaan BMG ngerti jumlah peserta yang menyiapkan segala sesuatunya. Sudah termasuk transportasi, masuk lokasi wisatanya, sama konsumsinya. Nah, moga nanti Bapak Ibu kang kerso badhe tumut wisata religi, rilah wisata religi Jamaah Husnul Khotimah. Moga mungkin saged daftar mengajikan kontribusinya Rp50.000. Terus Bapak Ibu ingkang tumut wonten grup Jamaah Husnul Khotimah, mungkin insyaallah dipun umumaken secara formal niki tentang pengajian Rebo Pon mungkin disampaikan di grup itu bagi Bapak Ibu yang mungkin juga ada jamaah yang belum masuk, tapi bagian dari jamaah ini boleh ikut, termasuk juga jamaah pengajian Rebo Pahing karena Rebo Pahing itu biasa juga ada jamaah yang sama yang datang di pengajian Rebo Pahing dan juga Rebo. Nah, pengumuman ini kata Bapak Ibu. Nomor kali pengumuman pun laporan pelayanan rukti jenazah Husnul Khotimah dumugi dinten menika dinten Rebo Pon 21 Januari 2022 menika anggotanipun Husnul Khotimah menika sampun 7.920 orang.
jumlah anggota yang sudah meninggal, sudah mendahului kita ada 752. Dan saat ini Taman Makam Husnul Khotimah sudah terisi jenazahnya itu 174. Jadi alhamdulillah saking rencana master plan-nya itu ada 9 truk. Itu makam itu saniki sampun 6 truk. Jadi kurang 3 truk. Nah ini terus pun 3 truk niku pun dados terus damel pergi, jadi mungkin mumpung iso dienggo jalan-jalan, lari-lari, nek jenger saiki olahraga makam Husnul Khotimah sehat kalau ndelokke makam nanti iso mumpung tenan niku bisa. Terus ya alhamdulillah menika informasi makam di sebelah timurnya makam itu kita sudah alhamdulillah bisa membebaskan tanah 600 meter persegi. Ya sudah tambah sebar gitu. Nah saat ini kiwotongan ini pun mulai nopo ditawa-tawai kan PKO, muga PKO iso berbuku perluasan makam. Jadi alhamdulillah tanggapannya bagus dan itu 600 meter sudah dibebaskan. Terus sesuk niku mlebete kalian medalipun benten Pak. Jalan keluarnya itu alhamdulillah juga sudah kita bebaskan. Jadi makam niku wonten mushola, wonten marbot. Nah sebelah marbot itu rencana untuk jalan keluar alhamdulillah sudah kita bebaskan. Jadi Allah memberi kemudahan. Nah itu nanti kemudian tinggal jalannya. Nah, jalannya itu kalau nanti sudah jadi ya trapnya sudah jadi 3 trap lagi. Nah, mudah-mudahan nanti akan semakin tampak makam itu ya meskipun tempat peristirahatan terakhir ini bagi kita yang hidup di samping itu selalu mengingatkan kita akan kematian.